metode pita. Klasifikasi ganggang. Yang pertama ada Chlorophyta atau yang biasa disebut dengan alga hijau. Ganggang hijau diberi nama berdasarkan kloroplasnya yang berwarna hijau. Warna hijau ini ada karena pigmen yang dominan adalah klorofil A dan klorofil B, di samping jenis pigmen yang lain yaitu karoten dan xanthofil. Saat ini bahkan banyak botanis yang memasukkannya ke dalam kelompok tumbuhan. Seperti halnya tumbuhan, alga hijau menyimpan karbohidrat dalam bentuk butir-butir pati dalam kloroplasnya. Selain di air tawar atau laut, ganggang hijau juga memiliki habitat di tanah-tanah yang basah dan ada pula di tempat yang kering. Karena memiliki klorofil, ganggang ini dapat melakukan fotosintesis dan bersifat autotrof. Apa sih ciri-cirinya dari Chlorophyta? Nah, ciri-ciri Chlorophyta itu ada yang pertama, tubuhnya mengandung klorofil. Yang kedua, inti sel bersifat eukariotik. Selanjutnya memiliki dinding sel yang tersusun atas selulosa. Yang keempat, hidup melayang-layang di air tawar atau air laut. Yang kelima, bersifat autotrof. Yang keenam, ada yang uniseluler dan multiseluler sederhana. Yang ketujuh, bentuk tubuhnya itu bervariasi. Dan yang kedelapan, memiliki pirenoid dan lain-lain. Klasifikasinya ada apa aja sih? Nah, klasifikasi dari Chlorophyta itu ada alga hijau yang bersel satu dan tidak bergerak, yaitu contohnya ada Chlorella sp. Nah, sedangkan yang bersel satu dapat bergerak yaitu Chlamydomonas sp dan Euglena viridis. Yang selanjutnya ada alga hijau yang berbentuk koloni tidak bergerak, contohnya Hydrodiction sp. Nah, ada juga alga hijau yang berbentuk koloni tapi dia bergerak, contohnya ada Volvox glabator. Ada alga hijau yang berbentuk filamen, contohnya Spirogyra sp dan Eudogonium sp. Nah, terus ada alga hijau yang berbentuk talus, contohnya ada Ulvalactua dan Chara sp. Selanjutnya ada cara reproduksi dari Chlorophyta. Yang pertama itu secara aseksual atau vegetatif, itu pembentukan zoospora atau spora kembara. Terus ada pembelahan biner dan juga fragmentasi. Nah, cara yang kedua ini ada secara seksual atau generatif, yang ada anisogami dan konjugasi. Phaeophyta atau alga coklat. Ganggang coklat adalah protista mirip tumbuhan yang memiliki talus bersel banyak, sehingga dapat dilihat secara makroskopis atau kasat mata. Talusnya memiliki alat pelakat untuk menempelkan tubuhnya pada substrat, sedangkan bagian tubuh yang lainnya mengapung di atas air. Beberapa anggota filum Phaeophyta seperti Sargassum, Macrocystis, dan Neurocystis memiliki gelembung udara yang berfungsi untuk menyimpan gas nitrogen dan untuk mengapung di atas permukaan air. Ganggang coklat atau Phaeophyta memiliki ciri atau karakteristik secara umum, yaitu yang pertama inti sel bersifat eukariotik, yang kedua multiseluler atau bersel banyak, yang ketiga berbentuk lembaran, yang keempat memiliki gelembung-gelembung udara, yang kelima memiliki ukuran talus mikroskopis sampai makroskopis, yang keenam memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, viola-xanthin, beta-karotin, diadinoxanthin, serta xanthofil yang jumlahnya dominan. Yang ketujuh berbentuk filamen bercabang, tidak bercabang, dan ada juga yang tegak. Yang kedelapan bersifat autotrof. Yang kesembilan memiliki klorofas tunggal. Yang ke-10 klorofas mengandung pirenoid untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ke-11 cadangan makanan yang disimpan berupa laminarin. Yang ke-12 memiliki dinding sel. Yang ke-13 pada dinding sel dan ruang inti sel terdapat algi atau asam alginat. Yang ke-14 memiliki jaringan untuk transportasi seperti tumbuhan tingkat tinggi. Yang ke-15 hampir semua jenis Phaeophyta memiliki habitat di laut, terutama di daerah dingin. Yang ke-16 semua Phaeophyta hidup berkoloni dengan bentuk bervariasi dari yang sederhana hingga yang berbentuk besar. Klasifikasi Phaeophyta. 1. Laminaria, memiliki batang, daunnya berbentuk lembaran, mengandung yodium dan asam alginat. 2. Macrocystis, menghasilkan yodium dan asam alginat yang berfungsi sebagai bahan industri. Ketiga, Sargassum, daunnya berbentuk lembaran, di antara batang dan tangkainya terdapat gelembung udara. Keempat, Fucus, bentuk daun berupa lembaran dan pada bagian tepi daun terdapat gelembung. Cara reproduksi. Perkembangbiakan pada Phaeophyta dilakukan secara aseksual atau vegetatif dan seksual generatif. 1. Reproduksi aseksual. Alga coklat dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan spora atau Aplanus
spora dan zoospora. Zoospora yang dihasilkan memiliki flagel yang tidak sama panjang dan terletak di bagian lateral atau sisi atau pinggir. Kedua, sedangkan perkembangbiakan seksual dilakukan dengan isogami, anisogami, atau oogami. Fokus spesikolosis adalah salah satu contoh alga coklat yang berkembang biak secara oogami. Ada cara reproduksi generatif atau seksual ganggang coklat yang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi, yaitu ujung-ujung lembaran talusnya yang fertil membentuk suatu badan yang mengandung alat pembiak disebut reseptakel. Rhodopta. Istilah Rhodopta berasal dari bahasa Yunani rhodos yang berarti merah, jadi Rhodopta berarti ganggang merah. Phycoerythrin merupakan pigmen yang paling dominan sehingga menyebabkan warna talus ganggang ini menjadi merah. Meskipun demikian, tidak semua ganggang ini berwarna merah. Pada kedalaman sedang berwarna merah cerah, sedangkan pada air yang sangat dangkal berwarna agak kehijauan. Ciri-ciri: 1. Inti sel bersifat eukariotik. 2. Sebagian besar multiseluler bersel banyak. 3. Umumnya makroskopis, dapat dilihat dengan kasat mata dengan panjang mencapai 1 meter. 4. Satu-satunya alga yang tidak memiliki fase berflagel dalam siklus hidupnya. 5. Bersifat autotrof. 6. Kloroplas mengandung pirenoid. 7. Tubuhnya diselimuti kalsium karbohidrat. 8. Bentuk talus berupa helain atau berbentuk seperti pohon. Cara reproduksi: ganggang merah dapat bereproduksi secara seksual vegetatif dan secara seksual generatif. Perkembangbiakan aseksual dengan membentuk aplanospora, yaitu spora non-motil tidak bergerak dan berasal dari talus ganggang yang diploid. Lanjutnya, spora tersebut akan tumbuh menjadi ganggang merah baru. Perkembangbiakan aseksual secara fragmentasi jarang terjadi. Perkembangbiakan seksual generatif terjadi secara oogami dan pada beberapa jenis mengalami pergiliran keturunan metagenesis. Reproduksi secara generatif dilakukan dengan peleburan antara gamet jantan yang tidak memiliki alat gerak dan ovum. Gamet jantan tersebut dibentuk dalam spermatagium, sedangkan gamet betina dibentuk dalam carpogonium. Zigot hasil pembuahan selanjutnya akan tumbuh menjadi ganggang merah yang diploid.